Puluhan peserta tes Computer Assisted Test atau CAT asal Lampung pada penerimaan calon aparatur sipil negara atau ASN 2021 kemungkinan akan dicoret Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Hal itu setelah Menpan RB menemukan ada sejumlah kecurangan pada pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon ASN. Selain di Lampung, Menpan RB mencatat sebanyak 225 calon ASN dari seluruh Indonesia yang diduga curang dan kemungkinan dicoret. Temuan itu dibantah pemerintah Provinsi Lampung yang menjamin pelaksanaan tes CAT sudah sesuai aturan. Pemprov mengklaim hanya bertanggung jawab pada peserta daerah, sementara pelamar pusat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Saya pastikan kalau yang dikoordinir oleh Pemda itu tidak akan terjadi. Oleh karena kalau orang sudah daftar, kan mukanya kan sudah direkam. Waktu dia masuk, pakai alat. Kalau mukanya sama, datanya sama, PIN-nya sama, dia bisa masuk. Dan selama dia kerja itu, dia nggak boleh ke toilet lama-lama. Kalau dia ke toilet, itu dicatat, ditungguin di depan toilet. Berdasarkan Menpan RB, 225 peserta yang akan didiskualifikasi karena curang berasal dari Buol sebanyak 27 peserta, Nrekang 5 peserta, Mamuju 40 peserta, Mamasa 19 peserta, Sidenreng Rapang 62 peserta, Luwu 4 peserta, Buton Selatan 41 peserta, Mandiri Kumham Sulsel 4 peserta, dan Mandiri Lampung 23 peserta. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 57 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Basuji Senin pagi serentak menggelar pemilihan kepala desa. Salah satunya yakni di Desa Karangmulia, Kecamatan Waiserdang. 3 calon kepala desa bersaing mendapatkan perolehan suara terbanyak. Pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga Senin siang berlangsung aman dengan kawalan ketat oleh tentara, polisi, dan Pol PP. Panitia pemilihan kepala desa juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lokasi tempat pemungutan suara. Untuk meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, alhamdulillah kami sudah meninjau 3 desa yang telah kami tinjau, semuanya aman, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada panitia desa maupun panitia pengawas dari kecamatan. Sejumlah desa menjadi pantauan utama petugas karena dianggap rawan terjadi konflik, yakni Desa Wiralaga 2, Gagungan Dalam, Tanjung Menang Raya, Sri Tanjung, Tanjung Harapan, Tebing Karya Mandiri, serta Desa Labuhan Permai di Kecamatan Waiserdang. Pengamanan agak dipertebal di sana, ditambah anggota, terutama daerah TPS yang rawan dan sangat rawan. Di sana ditambah dipertebal anggota, termasuk Brimob lebih didekatkan ke TPS rawan, sehingga bisa memberikan efek jerah atau kewaspadaan untuk tetap menjaga situasi kondisi kamtipmas yang kondusif. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Basuji digelar di Kecamatan Basuji ada 4 desa, Basuji Timur 11 desa, Waiserdang 16 desa, Sipang Pematang 6 desa, Pancajaya 2 desa, Tanjung Raya 16 desa, dan Rawajitu Utara 2 desa. Aparat keamanan meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan serta keharmonisan pasca digelarnya pemilihan kepala desa. Mustaqim melaporkan dari Basuji. Percepatan vaksinasi terus dikejar pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri. Selain membuka posko di sejumlah desa, pelayanan vaksinasi juga dilakukan dengan sistem jemput bola.
Jemput bola difokuskan untuk masyarakat yang tinggal di desa terisolir dan sulit mendapat akses ke pusat ibu kota. Salah satunya yang digelar Pemkab Pesisir Barat kepada warga Desa Marang, Kecamatan Pesisir Selatan sejak Senin pagi. Masyarakat juga antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama dengan vaksin jenis AstraZeneca. Warga mengaku sangat terbantu dengan program jemput bola karena mereka sangat kesulitan mengakses vaksinasi dengan lokasi desa yang jauh. Udah divaksin? Udah. Berapa kali? Baru satu. Baru 1 kali? Iya, vaksin pertama. Ya, nanti rugi sendiri kalau enggak. Imun tetap stabil, tidak gampang kena virus. Jadi senang ya divaksin ya? Aparatur desa juga menyatakan kini sudah sekitar 50% warganya divaksinasi karena tim vaksinasi menyiapkan 1.000 dosis vaksin setiap harinya. Ini vaksin yang tahap pertama. Target sebenarnya hari ini 600 ya. Tapi menurut Puskesmas walaupun lebih dari 1.000 siap. Kuota cukup. Artinya vaksinnya ada? Ada, siap. Lebih dari 50%. Lebih dari 50%? Ya. Hari ini sekitar 900 kepala keluarga insya Allah mudah-mudahan tercapai hari ini. Pemerintah daerah dan aparatur desa berharap pada akhir Desember 2021 seluruh warga desa Marang sudah disuntik vaksin 100% baik dosis pertama maupun kedua. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Pemkot Bandar Lampung menyelenggarakan sekolah penggerak Merdeka Belajar. Nantinya DPR melalui Komisi 10 itu akan membantu mendorongnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah penggerak digadang-gadang akan menjadi role model atau percontohan dan inovasi baru dalam dunia pendidikan modern di Indonesia. Sehingga semua daerah harus memulainya sebagai bagian dari penyesuaian dengan kondisi pandemi. Nantinya Bandar Lampung dan khususnya Provinsi Lampung yang sekarang telah mendapatkan program guru penggerak, ke depan kita berharap juga akan mendapatkan program-program sekolah penggerak. Dan dengan adanya sekolah penggerak ini menjadi role model dan juga terobosan baru guna proses pendidikan yang terbaik di Provinsi Lampung. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, tahun depan Lampung siap menggelar sekolah penggerak karena sudah terverifikasi. Jadi kemarin ada satu proses pengajuan dari kabupaten kotanya, ada juga seleksi dari kita. Memang kita belum bisa semua secara bertahap. Jadi tahap pertama itu 111, tahap kedua 139 itu ya. 139. Ada 250, tahun depan sudah semua kabupaten kota itu menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Jadi kita tunggu saja Lampung kita persiapkan dulu dengan workshop ini supaya besok lebih siap menerima program-program dari kementerian. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan akan menyelenggarakan sekolah penggerak Merdeka Belajar. Bahwa guru dan sekolah penggerak ini adalah pacuan bagi Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan adanya masukan dari Komisi 10, dari Mas Kadafi, Bunda Eva nanti akan kumpulkan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung, negeri maupun swasta, bahwa kita bukan hanya sekolah penggerak hanya satu, guru hanya satu, tapi sekolah dan guru semua adalah penggerak bagi kemajuan pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekolah penggerak Merdeka Belajar di Bandar Lampung diharapkan nantinya bisa menjadi acuan bagi kemajuan pendidikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kemudian juga ada narasumber.